Yuk. Oke, kalau PLTS mulai dari kabelnya dari PLTS masuk ke sini, terus keluar, kemudian masuk ke APPT ini, kemudian dari APPT masuk ke sini ya. Nah setelah itu untuk startup kita perlu nyalakan ini nanti. Nah apa namanya, kabel dari PLTS ini setelah terhubung ke sini dia akan terhubung ke baterai. Ini fuse untuk baterai, kemudian dari sini akan langsung connect ke baterai untuk charging. Terus nah sekarang kita coba startup. Pertama mulai dari nyalakan baterai, kemudian nyalakan PLTS. Nah indikatornya udah nyala, ini di Morningstar bisa kelihatan lampu kuning beroperasi, itu tandanya charging. Ketika lampu hijau nyala berarti chargingnya penuh, yang paling atas. Oke, untuk PLTS itu udah ya PLTS. Selanjutnya kita akan menyalakan inverter utama, set. Nah untuk menyalakan inverter utama ini sebelumnya telah dinyalakan PLTS karena baterai yang digunakan untuk menyimpan energi surya itu juga baterai utama dari sistem inverter ini. Nah tadi kita udah nyalakan baterai surya sama baterai. Sekarang kita akan menyalakan set atau inverter utama. Langkah pertama adalah switch on dari tombol ini, switch ini. Kemudian nunggu beberapa saat sampai ada indikator sampai sistem inverter utama ini siap. Nah itu sistem startup display. Tunggu beberapa saat dia membaca MMC. Nah ini udah siap untuk dinyalakan. Terus kalau udah siap kita tekan tombol enter selama 5 detik. Nah ini inverternya nyala. Oke. Wah baterai SOC ini 20%. Oke. Nah setelah inverter nyala, suplai listrik AC untuk turbina ini akan nyala juga. Tinggal kita setting turbinanya. Battery level is 50%. Udah ya? Oh, selanjutnya kita ke load. Oh, selanjutnya nyalakan ke load ya. Jadi setelah inverter utama nyala, untuk menghubungkan listrik dari inverter utama ini ke jaringan lokal kantor sini, kita perlu menyalakan switch on MCB ini. Nah ini MCB beban, pertama kita switch ke bawah, kemudian ke atas. Nah ini si inverter utama sudah tersambung sama jaringan grid kantor ini. Nah selanjutnya kita ke ATS. Nah ini ATS-nya. Jadi ini kabel dari MCB yang terakhir kita switch on. Kabel ini dari sana sampai sini lewat atas ini langit-langit, kemudian keluar di pojok, turun masuk ke dalam ATS ini. ATS-nya automatic transfer switch. Jadi kalau baterai di inverter utama habis, dia akan switch otomatis ke sumber daya cadangan, yaitu PLN kalau dalam hal ini.
Nah, kita lihat isinya. Jadi isinya seperti ini. Nah, sekarang karena baterai di set atau di inverter utama itu charging SOC-nya sekitar 20%. Jadi si ATS ini men-switch sumber dayanya ke sumber daya backup atau cadangan, yaitu ke PLN. Nah, ini tandanya ini lampu hijau menyala. Ketika set SOC-nya sudah nyampe di atas 40%, yang merah ini akan menyala. Itu tandanya kita menggunakan daya dari set, dari listrik surya atau angin. Oke. Anginnya enggak ada. Nah, setelah kita menyalakan set sama mengkonekkan listrik ke grid, selanjutnya kita akan mencoba aktifkan turbin angin. Nah, tadi set sudah menyala sehingga si kontrol turbin angin ini bisa mendapat daya dari daya listrik AC. Daya listrik AC-nya ngambilnya dari set. Nah, ini untuk mengaktifkan turbin angin ini kita bisa menggunakan controller utamanya. Nah, ini sistem monitoringnya. Nah, di situ ada wind direction, wind speed, generator speed, kemudian generator temperatur, dan sudut muka si turbin angin atau shaft angle. Nah, untuk mengaktifkan kontrol otomatis dari turbin angin itu dengan menekan tombol kuning ini. Kalau kondisi ini adalah kondisi manual, di mana kita harus memutar muka turbin angin supaya dia bisa sesuai dengan arah angin. Namun kalau kita tidak mau repot, ya pencet ini jadi otomatis. Dia akan mencari arah angin dengan sensor arah angin yang ada. Nah, ini kontrolnya. Setelah aktif kontrolnya, si turbin angin akan mencari angin. Ketika dia akan mendapat angin, generator akan berputar, kemudian menghasilkan listrik dari generator masuk ke rectifier. Nah, rectifier ini adalah penyarah tegangan dan arus, penyarah daya. Nah, rectifier ini akan mengubah listrik AC yang dihasilkan generator menjadi listrik DC. Listrik DC yang dihasilkan rectifier akan mengisi baterai bank dari PLT angin, kemudian juga dialirkan ke inverter PLT angin. Nah, inverter ini bisa mengkonversi dari DC menjadi AC lagi. Jadi DC itu diperoleh bisa langsung dari rectifier atau bisa juga dari baterai langsung diambil oleh inverter untuk menghasilkan listrik AC gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan listrik AC, ini ada tombol on off-nya. Untuk mengaktifkan kita pencet tombol on off-nya. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu ada bising yang menandakan inverter bekerja. Nah, ini baterai voltage, itu tegangan baterai bank dari PLT angin. Kemudian ini output AC dari tegangan output AC dari inverter ini. Nah, tegangan output daya keluaran inverter ini kita suplaikan ke dalam inverter utama set. Nah,
untuk menghubungkan tadi ke daya keluaran dari PLT angin, kita sudah menyiapkan ini ada satu MCB yang untuk menyambungkan inverter PLT angin dengan inverter utama set ini. Juga oke. Nah, kita coba akan mengaktifkan PLT angin ini ya. 3 2 1. 3 2 1. Nah, setelah PLT angin ini terhubung dengan inverter utama, mula-mula si inverter utama ini akan melakukan sinkronisasi frekuensi. Jadi karena dua-duanya tegangan AC berasal dari sumber berbeda, dia perlu sinkronisasi. Butuh waktu sekitar 3 menit, 4 menit, beberapa menit. Dan selama sinkronisasi ini dihindarkan untuk menyambungkan sumber daya yang lain atau sumber beban yang lainnya. Jadi selama keadaan sinkronisasi diharapkan tidak terjadi penambahan beban atau penambahan daya ke inverter utama ini. Nah, ini tandanya masih belum aktif ya. Ini yang nomor 1. Ini total external power. Jadi si inverter utama mengambil daya sebesar 2,1 kW dari PLT angin. Kemudian ini arus yang keluar dari inverter PLT angin. Kemudian ini dayanya, total external power. Nah, ini tegangan dari inverter utama yang telah disinkronisasi oleh inverter PLT angin yang telah disinkronisasi oleh inverter utama. Nah, ini frekuensinya setelah sinkronisasi. Jadi frekuensi kedua inverter akan sama harusnya. Tegangannya, ini daya dari inverter PLT angin. Ini daya indikasi daya dari inverter set ya, inverter utama. Nah, ini daya minus artinya tuh dia mengecas baterai dan menyalurkan daya ke beban. Ini frekuensinya sama semua inverter angin. Nah, ini baterai SOC, state of charge dari baterai inverter utama yang ada 8 biji itu ya. Itu sebesar 20,3%. Ya, ini ngisi terus menerus ya. Ngisi. Kemudian ini tegangan baterai utama 51,5 ya. Ini tegangan pengecasan baterainya 56,2, sedikit lebih tinggi. Kemudian ini baterai charge-nya full, oke. Ya. Ya, sekian dulu. 3. Jadi setelah kita nyalakan semuanya, sekarang mau dijelaskan skema total, semua skema yang ada di sini. Jadi pertama itu turbin angin itu akan
berputar ketika ada angin, kemudian dia akan menghasilkan listrik. Kelihatan ya, turbin angin, kemudian itu ada PLT surya juga. Dua pembangkit ini akan menghasilkan listrik dengan skema masing-masing. Yang turbin angin dia akan berputar, kemudian listrik AC yang dihasilkan turbin akan dimasukkan ke rectifier, kemudian dari rectifier setelah keluarannya adalah DC daya DC. Kemudian daya DC itu dikonversi jadi AC lagi oleh inverter ini. Nah, selain dikonversi jadi AC, DC itu juga disimpan ke baterai power bank. Nah, daya DC tadi kemudian dikonversi oleh inverter turbin angin, kemudian dia akan masuk ke inverter utama set. Nah, itu yang turbin angin. Kemudian yang surya, dari PLT surya dayanya akan dilempar masuk ke MPPT ini untuk power tracking supaya daya yang dihasilkan optimal. Kemudian dari sini akan keluaran DC-nya akan masuk ke inverter utama ini. Dari inverter utama ini dia akan menerima daya dari surya dan angin tadi ya. Nah, kemudian dia selain menerima, kemudian dia akan menyimpan daya tersebut di power bank inverter utama. Nah, daya yang diterima tidak hanya disimpan juga, tapi dia akan disambungkan ke beban di kantor ini. Nah, ini indikasi bahwa dari generator, daya dari generator akan disimpan di baterai, kemudian juga dia akan digunakan untuk menyalakan beban L ini ya, load ini. Nah, beban itu tadi akan satu bebannya adalah di MCB yang ini, yang load ya. Lewat. Nah, oke. Di sini bebannya udah terhubung dengan grid kantor PU. Nah, ini ATS transfer switch dari PLN ke set. Jadi bisa dilihat di sini lampu merahnya nyala, udah nyala. Ini artinya lampu-lampu yang nyala sekarang ini menggunakan listrik dari set. Nah, jika ini mati akan ada blackout selama 10 detik, kemudian si lampu hijau ini akan menyala lagi tanpa ada lampu merahnya nyala. Itu artinya si kantor ini menggunakan listrik dari PLN. Nah, ketika PLN mati, dia akan mati semua. Tapi ketika ketika PLN masih nyala, kemudian si set kembali menyala, dia akan otomatis langsung men-switch sumber daya utama ke set ya. Nah, ini isinya. Kita mau coba simulasi mematikan mematikan daya set. Oke. Dari sini atau beda? Di sini aja. Oke. Ini coba kita simulasikan lampu. Mas, dari sana dimatikan. Oh, di sana aja. Nah, tuh. Barusan set kehabisan daya. Simulasi set kehabisan daya. Ini lampu set mati. Tidak ada daya masuk ke beban. Nah, ketika set kehabisan daya 10 detik kemudian si ATS ini akan mentransfer sumber daya ke PLN sehingga lampu kantor ini nyala lagi. Nah, setelah ini nyala, kemudian set dan power banknya terisi kembali, dia akan men-switch balik dari PLN ke sumber daya set. Itu kan apa? Oke. Nah, ini barusan switch ke set kembali, lampu merahnya sudah nyala. Ya, oke, terima kasih. 3
Nah, untuk mematikan atau shutdown sistem set ini, langkah pertama adalah mematikan komputer dengan menekan sekali tombol power yang ada di kanan. Cukup ditekan sekali, kemudian tunggu sampai lampu biru ini mati. Setelah lampu biru ini mati, selanjutnya adalah mematikan set. Oh ya, sebelumnya perlu menonaktifkan beban dulu. Jadi memutus beban, memutus kabel beban dan set. Nah, caranya dengan menekan tombol merah kecil ini ke dalam. Mungkin untuk menekannya perlu kunci atau sesuatu yang kecil sehingga ini bisa masuk. Oke, setelah ini ditekan, nanti switchnya akan jebret ke bawah, ini akan turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa mematikan inverter utama nih atau set, yaitu caranya dengan menekan tombol escape sekali, kemudian tekan lagi tombol escape, kemudian tahan hingga indikator tadi habis sampai sini. Nah, otomatis nanti akan mati. Setelah mati, lampunya akan mati. Kemudian ini bisa diturunkan, switch turun yang hitam. Nah, setelah sistem set ini mati, kemudian cabut daya dari PLT Surya juga bisa dimatikan, dan koneksi ke baterai juga bisa dimatikan dengan menekan tombol merah ini, tombol merah kecil ini. Ya, itu proses shutdown-nya. Ya.